Karena kalau kita bicara jujur seorang Patrick Kluivert-nya mungkin aspek atau atribut manajerialnya kurang mentereng memang dari dia. Alex Pastoor kan karir permainannya setahu saya sih hampir nggak ada atau minim lah seperti itu ya. Patrick Kluivert sebaliknya. Sebagai pemain sangat mentereng, tapi sebagai pelatih kurang. Ketika dia mengatakan bahwa dirinya adalah asisten pelatih dari Patrick Kluivert, yang di sana pernah bertanya kan, kamu jadi asistennya Kluivert atau Kluivert jadi asisten kamu? Iya. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo dan juga ada Bung Harpa. Halo. Alias Haris Halo. Farke. Iya, nggak pakai. Wah, itu kayak mirip siapa halo-halonya. Halo Bandung. Kita hari ini mau bahas yang santai-santai aja. Kita mau bedah tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Nggak santai sih. Iya, ini berat. Nggak santai ya? Ngebedah. Bedah. Oh ya, kalau bedah harus serius ya. Harusnya pakai baju bedah gitu. Yang hijau-hijau. Oke, kita akan mulai dari nama pertama yaitu asistennya Patrick Kluivert, yaitu Dani Lanzat. Ini karir terakhirnya menjadi asisten manajer dari Ferencváros di Liga Hungaria tahun 2024. Lalu sebelumnya manajer Lech Poznan di Polandia. Lalu juga sebelumnya lagi di tahun 2002 menjadi asisten manajer di Al Tawon FC Saudi Pro League. Nah, ini kalau melihat karir dan sepak terjangnya si Lanzat ini gimana menurut Mas Sabto dan juga Bung Harpa? Kalau pemain, ya kalau di Liga Inggris mungkin sempat ngeliat dia ya. Yeah. Dia main sebagai gelandang bertahan, sebagai pemain yang energik lah. Tiap bermain, punya kanan bola luar biasa, tendangannya di luar kotak penalti. Orang mungkin kebayang dia sebagai pemain yang punya etos kerja tinggi gitu. Dan itu yang membawa dia juga ke timnas Belanda dalam beberapa kesempatan. Lalu dia beralih ke manajerial, emang sebatas asisten ya. Cuman yang terakhir di Ferencváros, kabarnya sebetulnya dia mau diperpanjang juga di situ karena dianggap sebagai asisten pelatih yang punya impact bagus buat Ferencváros, tapi dia memilih untuk mengikuti Patrick Kluivert ya sebagai asisten. Kalau kita ngelihat dirinya ya sebagai pemain dan juga yang punya modal juga sebagai pelatih, ya tentunya kita pernah bicara ini edition yang bagus buat timnas kita. Karena kalau kita bicara jujur seorang Patrick Kluivert-nya mungkin aspek atau atribut manajerialnya kurang mentereng memang dari dia. Sebanyakan jadi pelatih striker, lalu pernah juga jadi pelatih yang dianggap kurang sukses gitu ya. Tapi package-nya ini termasuk Dani Lanzat. Makanya salah satu yang liga atau media di Belanda mengatakan bahwa ini package yang tepat ya. Pemilihan antara Kluivert sebagai head coach-nya, lalu ada dua asistennya Lanzat dan juga Alex Pastoor, yang terakhir nambah Gerard van den Berg ya. Kalau kita bicara Lanzat dulu, ya ini yang tadi saya bilang, etos kerja yang bisa dia tularkan ke pemain-pemain, mungkin ini yang penting. Lalu dari aspek manajerial, apa yang telah dia dapatkan di 3 klub berbeda, tentunya bisa dibagi lah buat pemain-pemain kita, bagaimana untuk bisa menjadi pemain yang lebih solid ya, as a unit ketika kita tampil nanti di lanjutan round 3. Menariknya juga ini ada keturunan dari Maluku dari ibunya ternyata Bung Harpa ya. Iya, dan kabarnya juga masih bisa bahasa Indonesia. Ya mungkin nggak selancar kita yang udah di sini ya. Tapi ini membantu juga nanti di ruang ganti. Dan kemudian kedua kita kembali lagi ke profil dia sebagai tim kepelatihan. Ini menarik ya, karena kalau kita lihat dia selalu memang memegang role sebagai asisten pelatih. Dan dari yang saya baca, dia memang menjadi asisten pelatih yang sangat favorit. Kenapa? Karena dia menurut yang saya dengar sangat menarik lah gitu ya untuk diajak berdiskusi. Jadi dan sebagai pemain dia juga memang nggak setenar Patrick Kluivert, tapi sebagai karir di asisten kepelatihan, kalau kita lihat kan asisten pelatih ini memang cukup mentereng. Jadi kalau saya lihat profil itu sebenarnya antara Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Karena Alex Pastoor kan karir permainannya setahu saya sih hampir nggak ada atau minim lah seperti itu ya. Patrick Kluivert sebaliknya. Sebagai pemain sangat mentereng, tapi sebagai pelatih kurang. Nah, Dani Lanzat ini menurut saya ada di tengah-tengah. Jadi kalau mungkin saya boleh mengumpamakan, dia ini seperti servanya saat Edmund Hillary menaklukkan Mount Everest. Jadi dia memang
tugas dia tahu, dia sebagai asisten pelatih dan itu dijalanin terus. Jadi yang disampaikan oleh Mas Aryo, dia adalah salah satu puzzle juga di ruang ganti yang nanti akan membackup Patrick Kluivert yang secara kepelatihan CV-nya agak biasa-biasa aja. Makanya emang dibilang dari awal, Mas Sabto, Bung Harpa kan sempat bilang ya, secara tim emang ini terlihatnya bagus dan mewah gitu. Mungkin kalau Patrick Kluivert sendiri ada pendapat lain, tapi secara tim bertiga ini cukup bagus gitu. Nah ini selanjutnya ada asisten pelatih yang lainnya itu Alex Pastoor. Ini karir terakhirnya menjadi head coach di Almere City, lalu head coach di SCR Alta, dan juga Sparta Rotterdam. Ini sebelumnya dia di Excelsior ya. Excelsior dia promosi dari Eerste ke Eredivisie. Sparta pun dia bawa promosi juga ke Eredivisie, dan terakhir Almere dia bawa promosi. Artinya tidak mudah buat seorang pelatih untuk bawa sebuah tim naik untuk promosi. Walaupun apapun hasilnya nanti ya ketika tampil di Eredivisie, yang jelas kan pemain yang nobody bisa dia bawa, bisa dia kumpulkan, bisa dia telurkan menjadi pemain-pemain yang punya kualitas untuk bisa menapak ke Eredivisie. Makanya kenapa dia yang paling menonjol sebetulnya dari sisi CV. Kita sempat lihat ya, ada diskusi di salah satu talk show di Belanda gitu kan, ketika dia mengatakan bahwa dirinya adalah asisten pelatih dari Patrick Kluivert, yang di sana pada bertanya kan, kamu jadi asistennya Kluivert atau Kluivert jadi asisten kamu? Oh enggak, saya jadi asisten Kluivert. Mereka pada bingung kan? Kayaknya lu yang lebih cocok jadi pelatih kan? Abis itu Sneijder yang lurusin. Sneijder bilang, gue bisa memahami pemilihan ini dan menurut gue pemilihan ini tepat karena Kluivert adalah sosok yang menjadi ujung tombak, yang selalu di depan, yang selalu pasang badan lah istilahnya seperti itu. Dan semua orang akan look up ke Patrick Kluivert kan, sebagai mantan pemain yang besar, punya segala macam kualitas saat dia menjadi pemain, dan pasti pemain-pemain Belanda kan hormat sama dia lah. Apalagi ya pemain-pemain kita gitu kan, pasti hormat sama dia. Kenapa dia ditaruh sebagai ujung tombak yang bisa berdiskusi dengan segala macam bentuk orang, itu dianggap Kluivert yang paling pas gitu. Kalau Pastoor yang ditonjolkan, mungkin orang nggak akan berpikir kan, siapa sih ini Pastoor akan begitu. Tapi kalau di level manajerial, orang di Belanda, di dunia, ya lebih tahu dia gitu. Makanya mungkin inilah salah satu puzzle yang terpenting dari tim kita gitu. Dimana ya dia punya segala atribut sebagai pelatih yang luar biasa. Tadi saya bilang 3 kali promosi bukan hal mudah. Dan harapannya kan seperti kita nih, analoginya kan timnas kita ya. Timnas kita kan mau promosi nih, mau promosi naik ke atas gitu dengan kualitas pemain yang kita bisa menganggap pemain-pemain besar, tapi kan kalau kita rankingin di dunia ya pemain biasa aja sebetulnya kan. Tapi bisa diolah menjadi pemain yang lebih baik. Makanya di belakangnya ada Alex Pastoor. Makanya kenapa saya menantikan betul racikan dari dia gitu. Kluivert untuk di press conference, untuk segala macam bertemu media, dia pasti orang yang sangat luar biasa dan dia punya public speaking yang luar biasa gitu. Tapi apa yang dia tawarkan dari sisi CV kepelatihan memang masih minim gitu. Makanya kenapa saya bilang gue menantikan betul Alex Pastoor, karena gue pengen tahu apa yang bisa dia hadirkan di atas meja untuk timnas Indonesia dari sisi permainan, dari sisi hasil, dari sisi tujuan yang kita ingin capai, itu semuanya akan besar di Alex Pastoor ini. Dan gue tambahin sedikit soal Kluivert, karena mungkin seminggu lalu atau 2 minggu lalu gue menyempatkan ngobrol dengan ayahnya Jens Raven. Which is bapaknya ini, Bjorn Raver ini teman beda setahun lah umurnya. Kluivert itu 76, bapaknya Jens itu 75. Jadi gue tanya soal sosok Kluivert dan dia mengatakan Kluivert ini mungkin terminologi Belanda ya, dia mengatakan he is a social guy. Bahasa gampangnya dia orang yang pandai bergaul. Terus kemudian kedua, public speakingnya tadi ya bukan hanya Mas Aryo bilang, tapi kita bisa lihat sendiri kan, bagus. Dan ketiga, ya Paris pasti pemain itu sangat menghormati dia. Dan yang keempat adalah katanya Patrick Kluivert ini pandai dalam melakukan pendekatan ke setiap pemain yang kita tahu setiap pemain itu punya sidik jari yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Jadi dia pandai melakukan itu. Nah, tapi memang dia tidak di-backup dengan filosofi dan taktikal yang bagus. Sehingga itulah tadi dikatakan ada Alex Pastoor di sini. Jadi ini akan sebuah kerjasama tim yang mudah-mudahan ini bisa membuat tadi para pemain kita itu promosi. Promosi tentu artinya kita bisa lolos ke Piala Dunia, either itu peringkat 3-4 atau mungkin peringkat 2 langsung. Karena 1 udah pasti Jepang ya.
Alex Pastor udah kita bahas, Deni Lanzat udah kita bahas. Ini ada nama berikutnya yang nantinya akan menjadi pelatih kepala timnas U23 kita dan asisten pelatih timnas senior. Ini ada Gerald van den Berg. Karir terakhirnya ada di technical coach di Ajax U21, technical coach di Ajax juga U17 dan 18, lalu menjadi asisten manajer di Willem 2 Eredivisie tahun 2008 dan 2009. Ya, ini kalau dari sisi pemain ini lebih mentereng lagi sebetulnya ya. Dibandingkan Patrick Kluivert. Kita tahu di era 80-an ini pemain yang luar biasa. 5 gelar bersama Ajax Amsterdam, lalu 9 gelar bersama PSV Eindhoven termasuk Liga Champion tahun 88, lalu juara juga Euro di tahun 88, satu-satunya gelar ya. Prestasi yang didapatkan oleh Belanda ya dia ada di situ gitu. Jadi kalau kita bicara mentereng-menterengan ya ini yang paling mentereng sebetulnya dari sisi pemain ya. Cuman ya balik lagi kepelatihan membutuhkan hal yang berbeda dan dia paling tidak sudah menunjukkan di level junior ya. Di level ketika menjadi asisten lalu menjadi technical coach di Ajax. Kita tahu Ajax kerap menelurkan pemain-pemain luar biasa. Pastinya kontribusi dari dia juga dan ini ya harapan di kita. Dia bisa memantau, apalagi kan nanti dia akan megang timnas U23 kan. Artinya youth itu penting sekali dan dia harapannya bisa memantau ya pemain-pemain kita yang udah ada selama ini di tim ataupun dia bisa mantau sendiri gitu. Dari EPA lah, dari yang U20, dari U23 dia bisa melihat siapa yang nantinya punya kesempatan untuk naik ke level senior. Itu kan selalu kita nantikan kan di samping pemain-pemain diaspora yang terus berdatangan, tapi yang dari bawah siapa nih yang bisa menonjol ke atas. Nah itu pasti nanti ada peran dari dia dan juga technical director pastinya nantinya. Tapi sejauh ini ya lagi-lagi kita punya dua sosok yang punya sejarah luar biasa dari sisi pemain. Tadi kita sudah singgung Kluivert, lalu Gerald van den Berg yang harus kita akui jauh lebih mentereng dibandingkan Patrick Kluivert. Ya harapannya itu bisa ditelurkan ke timnas kita. Iya, kalau gue ngeliat sih kan dia sempat jadi pelatih teknik U21 di Ajax ya. Sementara kalau kita lihat dari komposisi U23 kita di Piala Asia U23, usianya sebenarnya kan rataannya sekitar 21-an ya. Jadi agak mirip nih profil yang dia tangani di Ajax 2 tahun 3 tahun lalu dengan yang nanti kalau nggak berubah di U23. Jadi dengan komparasi yang sama ya kita semua berharap dia bisa bisa memapping dengan baik, tapi tentunya dia kan buta sama sekali lah sepak bola kita kan. Artinya nanti masih menunggu nih asisten pelatih lokal siapa yang bisa menjadi jembatan informasi nanti ke si Gerard van den Berg ya. Secara filosofis, secara taktikal, secara pengalaman pasti dia seperti yang Mas Aryo katakan tadi, dia adalah salah satu bagian penting dalam keberhasilan Belanda menjadi juara untuk pertama kalinya tahun 88 itu dia udah the best lah. Jadi sejarah achievement bahkan Kluivert kalah sebenarnya sama dia. Cuma secara exposure semua orang pasti lebih tahu Kluivert daripada dia. Jadi sekali lagi ini tim kepelatihan yang sangat mewah. Tadi di awal kita sudah menyinggung soal tim utama ya Patrick Kluivert, Deni Lanzat, kemudian Alex Pastor dan juga Gerald van den Berg yang bantu juga kan nanti dia bantu asisten juga kan Patrick Kluivert. Jadi memang kalau kita lihat walaupun kayak tadi Mas Sabto dan Muharrem bilang ya secara CV di atas kertas mungkin Patrick Kluivert itu tidak sementereng yang lain tapi as a team ini mereka paket diharapkan seperti lengkap itu. Ya? Paket lengkap. Ya mungkin kalau kita compare sama era Sintayong kan kita nggak banyak tahu asistennya ya. Maksudnya kan begitu banyak asisten, cuman kan kita nggak tahu betul kualitas mereka. Lalu paling nggak publik awam ya, dia nggak tahu kualitas mereka, pernah menjadi asisten di mana, pernah melatih di mana. Itu-itunya kan kita nggak banyak tahu kan. Kita yang selalu taunya Sintayong sebagai single fighter tapi kan dia bisa memapping menurut dia sendiri pelatih-pelatihnya seperti apa. Yang terakhir dia datengin pelatih striker ya. Kim siapa gitu ya. Pelatih striker yang sempat didatengin gitu. Dan kalau dia kualitasnya memang termasuk mentereng karena dia pernah juara Liga Champions Asia juga, pernah di timnas Korsel kalau nggak salah 40-an caps. Itu kan juga lumayan gitu. Sementara kalau kita lihat di sini kan asisten-asistennya kita googling aja tuh udah kelihatan banget kan ini dari udah pernah ada di mana aja, prestasinya seperti apa, gaya melatihnya seperti apa. Nah itu yang mungkin kalau kita bicara positifnya sebagai satu keutuhan, ya mungkin ini lebih terlihat sebagai tim yang lebih mewah gitu, tim pelatihan ya. Tapi kita harus lagi-lagi lihat
di atas kertas sama eksekusi di lapangan kan seperti apa. Itu yang nanti masih kita nantikan di bulan Maret. Di bulan Maret nih kita sama-sama menantikan bersama. Oke, ini ada nama terakhir yang kita belum Orang Indonesia. kita belum Pecinya bagus. sebutkan. Ini udah dengan jersey Indonesia, udah pakai peci juga. Patrick Kluivert dengan karir terakhir pelatih kepala di Adana Demirspor, pelatih interim timnas Curaçao dan juga manajer Akademi Barcelona. Oke. Ya, ya itu yang tadi kita bilang ya, sebagai karir kepelatihan memang kurang mentereng deh. Tapi jadi nanti kita akan melihat apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh pemain itu adalah otak dari Alex Pastoor. Dan sedikit gue mau tambahkan, menarik ya, karena sudah ada keluar dari statement. Alex Pastoor ngomong ke Marca, intinya dia bilang lawan Australia mereka nggak akan all out attack. Dan ketika gue ngomong dengan bapaknya Jens Stuyven juga, dia mengatakan I don't think we gonna play all out attack lawan Australia. Mungkin bisa juga argumennya, oh enggak, mungkin dia bilang enggak nyerang tapi tiba-tiba penyerang. Tapi gue rasa enggak gitu ya, kalau kita mau logis bicara Australia tim keempat paling kuat di Asia. Dan kalau kita lihat sedikit ke statistik di beberapa tahun terakhir, tadi Mas Aris sempat menyebutkan Alex Pastoor mempromosikan Almere City, kemudian juga sebelumnya kalau nggak salah Sparta Rotterdam. Itu dari mulai dia dari pertama kali itu Excelsior dipromosiin, di Excelsior dia masih agresif mainnya. Tapi kalau kita lihat torehan golnya, Sparta Rotterdam bahkan terakhir Almere City, torehan golnya itu sangat rendah. Bahkan salah satu yang paling rendah ketika dia promosi terakhir Almere City, 50 sekian. Gue cuma mau bilang kecenderungan dia berarti mengikuti sepak bola kontemporer, jadi lebih pragmatis. Oke. Ya, which is it's fine aja. Berkali-kali kita mengatakan mendingan mana mau kita mau pakai bek kanan semua, mau nggak cetak gol selama kita lolos Piala Dunia, pasti kita sepakat itu. Lebih baik mendingan lolos karena. Jadi jangan kaget kalau nanti kita tidak akan bermain menyerang, which is menurut gue itu masuk akal. Minimal kalau lawan Australia. Lawan Bahrain, maybe yes, maybe no. Karena kita juga jangan sampai over ekspektasi nih lawan Bahrain. Bahrain itu di tengah 4 bulan kosong sampai nanti 20 Maret, mereka masih sempat dapat 3 mingguan mungkin ya main di Gulf Cup. Dengan pemain-pemain utama mereka. Mereka Gulf Cup bagus kan kemarin? Bagus, juara kan? Juara dan pemain yang match winner di final itu yang golin ke gawang kita juga. Jadi mereka ada satu, betul. Jadi ada satu momen mereka diasah lah kemampuannya. Sementara kita 4 bulan ini kan kosong. Terus ada pemain baru lagi mungkin nanti masuk Jarwo kan. Jarwo. Sama oleh Romney. Artinya jangan juga kita menganggap enteng. Wah, lawan Australia mungkin kita seri atau kalau lawan Bahrain kita bisa menang. Jangan sampai kayak Cina ya. Iya, betul. Justru supaya kita lebih hati-hati gitu. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dari karakter Alex Pastoor dalam beberapa tahun terakhir saat dia membawa Sparta Rotterdam dan Almere City promosi, dan kemudian dari pernyataan dia langsung ke Marca, kelihatannya kita akan lebih bermain pragmatis, which is menurut gua masuk akal. Dari Mas Sabto ada tambahan? Ya yang selalu gue ingat dari wawancara dia kan dia selalu bilang I'm the decision maker. Yes. Itu kan yang penting ya. Terlepas dari kualitas mentereng para asistennya, tapi dia tetap bos besarnya. Yes. Head coach timnas Indonesia ya dia. Jadi dia akan menerima semua masukan, semua kritikan, apapun yang datang dari pelatih setelah berdiskusi sama pemain atau tidak. Tapi dia akan melihat mana yang menurut gua akan gua aplikasikan. I'm the decision maker. Jadi ya ini lagi nunjukin luar biasanya Kluivert dari CV yang kita bilang biasa aja, tapi dia punya kepercayaan diri tinggi dan dia selalu berbicara dengan vibes yang positif gitu kan, bahwa ya kita bisa melangkah jauh, kita bisa ini, cuman walaupun nggak menyebut target ya, tapi tetap aja kita melihat setiap statement yang keluar dari dia tuh ada pesan positifnya lah. Ya. Jadi ya ini kan yang kita ingin ya dari peralihan seperti ini, datang jelas tidak mudah, 4 pertandingan, targetnya ya 4 besar atau langsung lolos, itu kan bukan target yang main-main. Di antara kualitas tim yang hampir merata kecuali Jepang ya, itu kan artinya butuh ya jangan sampai kita kehilangan poin gitu kan, kehilangan poin yang tadinya mungkin kita targetkan. Orang berbicara target 4 poin, orang berbicara target 3 poin doang lawan Bahrain. Tapi ya tetap aja nanti eksekusinya seperti apa di atas lapangan. Ya para asisten tadi jelas akan memberikan kontribusinya. Tapi Kluivert sebagai orang yang dalam tanda kutip akan dipenggal atau akan
akan didukung, dilulukan, ya kita masih harus tunggu ya di bulan Maret nanti. Sama mungkin yang sedikit gue tambahin yang orang tadi kan kita bicara dari aspek teknis, dari aspek psikologi, aspek kira-kira formasi apa yang ditampilkan nanti. Ini ada sedikit perbedaan ya. Di area STY itu bawa gerbong. Jadi ini ada satu koloni tersendiri kan. Nah sekarang ini ada manajemen konflik harus diperhatikan. Karena Kluivert, ini Kluivert. Asistennya walaupun Denny Lanzat dan Kluivert ini kenal dan satu generasi, tapi ini yang bawa ET nih. Ya, federasi. Jadi secara psikologi kalau kita lihat di manajemen konflik, ada pasti perasaan di hati kecil Alex Pastor, gue bawaannya bos loh. Yes. Nah ini yang harus dijaga nih. Tadi kayak makanya Mas Ardo menekankan, Kluivert tetap kepalanya nih. Decision maker. Nah tapi ini juga kan tetap punya ego. Kalau tiba-tiba kan nggak mungkin ya dalam kita entitas itu nggak ada friksi lah gitu. Nah ini yang mesti di manage dengan baik ya, jangan sampai katakanlah kalau ada hal-hal yang sebelumnya dihindari malah nanti terjadi sebaliknya. Artinya dulu kan nih STY dengan asistennya jadi satu koloni lah gitu. Nah sekarang enggak, ada dua lah walaupun mereka satu kesatuan. Nah ini yang harus di manage, jangan sampai nanti ini timbul perpecahan atau seperti apa begitu. Walaupun Dani Lanza juga bilang ini dream come true ya, gue kerja bareng Kluivert kan Ya, dia bulan madu kan. Iya, betul. Dia bilang seperti itu gitu. Iya. Cuman kan ya harus kita lihat semuanya itu kan kita bicara hasil ya. Kita mau bicara indah di depan, Iya, kita betul. bicara segala macam CV yang tadi mentereng, tapi eksekusi di lapangannya nanti seperti apa. Iya, 50 hari dari sekarang. Iya. Itu yang akan kita itu yang lebih rapikan utama. bersama. Kita di akan video conference sama Harpa bulan ya. Oke, siap, nggak ada masalah. Ditunggu nanti. Langsung info dari satunya langsung dari Opera House. Wih. Wah. Enggak, emang Itu tempat yang stay kita gue di tunggu. belakangnya Opera House. beneran. Wih, Nah, mantap, makanya nanti kita tunggu info-info Siap. satunya ya, Bung. Oke. Kita tunggu di Dengan bulan senang Maret hati. nanti dan kita akan lihat bersama kira-kira akan seperti apa. Ini pasti kita menantikan semua betul. pendukung Timnas Indonesia juga excited dan pastinya jangan lupa kita selalu dukung siapapun pelatihnya. Untuk itu saya Nola Sisterina, Mas Sabto Haryo dan juga Bung Harpa. Pamit Yes. undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.